Halo, assalamualaikum semuanya, para sahabat pecinta bonsai. Salam sejahtera dan salam satu hobi. Selamat bersua kembali dengan kami di Aradia Bonsai. Ada sesuatu yang sangat membanggakan bagi saya pribadi ya, sebagai penghobi bonsai, yakni ketika menyaksikan konten-konten bonsai di YouTube yang semakin hari semakin semarak. Mulai banyak bermunculan kreator-kreator YouTube baru yang berdedikasi. Namun seiring itu tentu saja tidak sedikit pula kreator abal-abal yang hanya memanfaatkan situasi pun bermunculan, dan hal itu tentu saja sangat mengganggu alias membingungkan. Apa yang membingungkan? Ya, karena banyak sekali persepsi atau penjelasan dari beberapa konten yang sering membuat gatal di otak. Maka dengan itu saya membuat video ini sebagai pelurusan tentang beberapa hal mengenai gaya lengkap, agar bagi para pemula yang ingin menambahkan pengetahuannya tiada simpang siur, kebingungan dalam mendefinisikannya. Oke, kita mulai. Namun sebelumnya perlu saya ingatkan bagi kalian semua yang berkenan hati untuk mendukung channel kami, silahkan Anda lakukan subscribe, like, share, atau mungkin komen. Lalu jangan lupa pula untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya biar Anda tidak ketinggalan artikel-artikel video terbaru dari kami. Oke. Bentuk atau tata letak yang ideal adalah sesuatu yang mutlak dan menentukan dalam membangun sebuah gaya di dalam seni bonsai. Dalam ini banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan gaya sebuah bonsai, antara lain berapa tinggi sebuah pohon, seperti apa bentuk dari pohon tersebut, lalu bagaimana bentuk batangnya dan bentuk cabang, kemudian akar, dan yang tak kalah pentingnya adalah metode seni yang luas. Secara umum seperti kita ketahui bersama, dalam seni bonsai terdapat 5 gaya dasar, yaitu gaya tegak lurus atau bisa disebut dengan cokan, gaya tegak tidak lurus atau berliku, tajiki, gaya miring, sakan, gaya menggantung air terjun, gengai, gaya setengah menggantung, dan tigai. Lalu pertanyaannya, apakah cuma itu saja? Tentu saja tidak, karena seiring perkembangan zaman, gaya bonsai pun mengarah ke berbagai bentuk dalam tata letaknya. Itu karena ada perubahan dinamika inspirasi antara seniman masa lampau dan masa kini, juga perubahan psikologis pada tempat yang berbeda, perbedaan faktor alam di satu negara, juga bentuk bakalan bonsai yang didapat dari alam secara gradual, kemudian masalah perbedaan kebudayaan antara satu daerah dengan lingkungan dalam kerangka yang lebih luas. Hal ini tentu saja merupakan sesuatu yang wajar, tidak dapat dihindarkan dalam satu pergerakan seni ataupun kebudayaan yang bersifat statis dinamis. Maka lahirlah gaya yang dinamakan gaya alternatif, yang lahir dari pengembangan gaya dasar. Pada dasarnya gaya alternatif ini ideal bisa dikombinasikan, sehingga kemudian banyak orang menamakannya gaya alternatif ini sebagai gaya kombinasi. Jadi inti poinnya, sesuai pengelompokan dalam seni bonsai bisa digolongkan pada 2 golongan gaya, yakni gaya dasar dan gaya kombinasi. Sahabat Aradia Bonsai, gaya kombinasi ini dapat dibedakan berdasarkan banyak hal tertentu. Bisa saja mengacu kepada jumlah batang, seumpama seperti gaya batang tunggal yang meliuk atau mayogi, atau standar lainnya seperti gaya tertiup angin, fukunagashi, gaya batang terkelupas, sarimiki,
gaya batang belah yang berlubang sabamiki, gaya sapu terbalik hokidachi, gaya merunduk shidera syukuri, gaya bebas terpelajar atau disebut bunjin, gaya ekspos akar negari, gaya mencengkram batu atau seki joju, gaya tumbuh di atas batu isi seki. Lalu ada gaya berbatang ganda seperti gaya batang dua disebut soka, gaya berbatang tiga disebut sankan, gaya berbatang banyak kabudachi, dan juga gaya berkelompok membentuk tanaman taman yakni saikai, atau gaya seperti hutan yosei. Ada juga gaya pohon tumbang dari berkas tumbuh yang saling terhubung antara satu pohon dengan yang lain, dan seterusnya. Gaya kombinasi ini sebenarnya bukanlah standar gaya, namun hanya sebagai pendukung ataupun terapan. Maksudnya adalah gaya kombinasi ini bisa diterapkan atau dipadu atau dikombinasikan dengan gaya dasar. Seumpama gaya dasar miring sakan bisa dikombinasikan dengan gaya tertiup angin fukunagashi, dan seterusnya. Namun ada juga gaya kombinasi yang berdiri sendiri tanpa dipandu dengan gaya dasar lain, seumpama pohon berkelompok contohnya. Sampai di sini kemudian ada pertanyaan, bagaimana dengan gaya-gaya seperti surrealisme, impresionisme, atau mungkin kontemporer dan sebagainya. Memang perlu diakui jika pergerakan para penggiat seni bonsai di Eropa banyak yang mencoba meninggalkan atau mengaburkan dan bahkan meniadakan sama sekali gaya dasar itu. Itu karena inti dari seni yang mereka kreasikan bukan menitik beratkan kepada perspektif seni bonsai, namun lebih kepada kaidah seni rupa. Karena seperti yang lazim kita ketahui bahwa bonsai adalah bagian daripada seni rupa. Bahkan kemudian banyak seniman bonsai di Eropa yang tidak mau disebut pebonsai, namun lebih kepada perupa. Apakah sejauh ini pemirsa semua paham dengan apa yang saya maksud? Oke, lebih jelasnya begini. Mereka yang berangkat dari seni rupa dan bonsai yang mereka kreasikan tersebut tidak untuk membentuk gaya seperti apa yang ada di dalam estetika seni bonsai, namun mengacu kepada seni rupa, di mana dalam seni rupa sepengetahuan saya ada sekitar 20 gaya. Di antaranya ya tadi naturalis, realis, surrealisme, ekspresionisme, impresionisme, romantisme, dan seterusnya. Namun dari semua gaya seni rupa tidak semua bisa dimaktub dalam seni bonsai. Contohnya gaya kubisme, gaya romantisme, atau gaya gotik dan lain sebagainya. Jika kemudian ada gaya bonsai seperti gaya naturalis, ekspresionis, surrealis, impresionis, dan semacamnya, itu bukanlah aliran seni bonsai yang berpegang teguh kepada teori estetika perbonsaian, namun itu sebuah seni yang berpegang teguh kepada kaidah seni rupa, dan mereka menggunakan media tanaman ketika berkreasi. Itu saja. Jadi poin pentingnya adalah bahwa seni bonsai itu bagian daripada seni rupa, dan seni rupa belum tentu bonsai. Artinya jika ada seni bonsai kontemporer ataupun surrealisme atau yang lain, itu pijakan yang mereka gunakan adalah seni rupa. Lalu pertanyaannya, apakah seni tersebut bisa dikatakan sebagai bonsai? Jika menurut hemat saya,
ini hemat saya ya, itu adalah seni botani atau seni menanam di dalam pot yang terhenti kepada seni rupa. Dan untuk meneruskan membentuk kepada yang bernama seni bonsai tentu harus memenuhi teori estetika perbonsaian. Alasannya, pertama, jika seni bonsai itu adalah sebuah kata dari dua suku kata, yakni seni dan bonsai, maka aliran surrealis, impresionis, dan kontemporer adalah seni rupa. Kedua, jika hanya menggunakan indikasi kata bonsai saja dan tidak menggunakan kata seni, maka artinya tanaman apa saja yang ditanam di dalam pot itu bisa disebut bonsai, terlepas dari apakah itu menggunakan seni rupa ataupun sekedar menanam di dalam pot saja. Lalu ketiga yang perlu kita, Anda, dan saya ketahui adalah bahwa kedua kelompok gaya di dalam seni bonsai di atas, jika dilihat dari perspektif seni rupa, untuk gaya yang dasar itu bisa disebut naturalis atau seni yang mengacu kepada hukum alam yang jelas. Sedang yang kedua, gaya kombinasi, itu bisa disebut ekspresionis, itu saja. Sedang yang lain selain naturalis dan ekspresionis adalah bukan seni bonsai yang berpijak kepada estetika perbonsaian. Itu hanya seni rupa yang menggunakan media tanam di dalam pot atau media bonsai. Sebab yang hanya bisa dikatakan bonsai memang adalah tanaman yang ditanam di dalam pot, dan yang dinamakan seni bonsai adalah tanaman yang ditanam di dalam pot dan mengandung seni, atau kejelasannya adalah seni rupa dengan tema bonsai. Itu saja. Itulah keterangan yang jelas dari kami. Semoga hal ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Adapun jika kemudian ada kata-kata serta statement yang salah dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kemudian mohon untuk berbagi saling melengkapi, sebab ilmu itu tidak ada yang sempurna berdiri sendiri, namun mengalir kepada saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Oke, akhirnya salam sejahtera untuk semuanya, salam satu hobi, dan akhirul kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.